Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Kami ingin satu bangsa, satu kemakmuran. Teman-teman harus tahu, pemerintah juga harus tahu bahwa sejengkal tanah pun di Papua itu ada pemiliknya. Jadi kita sering bilang Papua itu bukan tanah kosong karena keseluruhan tanah itu dimiliki. Jadi kemudian kita mengklaim, kasih tahu ke negara bahwa ini tanah punya masyarakat adat di Papua. Kepentingan apapun pemerintah tapi juga swasta yang mau masuk harus terlebih dahulu, kemudian sebelum bertemu dengan negara tapi juga pemerintah harusnya ketemu dengan kami sebagai pewaris daripada tanah leluhur kami. Hingga sekarang kami terus terancam di wilayah adat kami, ruang-ruang hidup masyarakat adat, kemudian terus dalam bayang-bayang perampasan oleh investasi. Juga sebenarnya negara juga kemudian terlibat di dalam proses-proses perampasan ini, sehingga ke depan harus ada penghormatan, utamanya perlindungan dan pemenuhan utamanya terhadap hak-hak daripada masyarakat adat. Saya pikir itu, Bang. Iya, menarik sekali. Harapan kepada pemerintah tapi juga negara ini. Indonesia kaya, tapi bagaimana realitanya? Konflik masyarakat adat dengan pemerintah kembali terjadi. Berbagai tagar sempat memuncak menjadi trending topik di media sosial seperti All Eyes on Papua, Wadas melawan, dan masih banyak lagi, menimbulkan pertanyaan apakah pasal 33 ayat 3 dalam UUD 1945 benar-benar dilaksanakan. Sejatinya, tugas negara adalah memakmurkan rakyatnya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, yang terjadi justru malah sebaliknya. Presiden sibuk untuk mencalonkan anak dan mantunya untuk maju di bursa pilkada. Rakyat dibuat geram dengan narasi tapera, dan warganet dibuat naik pitam setelah korupsi 271T. Belum lagi masalah-masalah lainnya. Padahal, Indonesia adalah negara yang kaya, namun keadaan masyarakatnya tidak demikian. Kesenjangan semakin timpang, manakala yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Hal ini terjadi akibat ketidaksesuaian kebijakan pemerintah, mengakibatkan rakyat hidup tanpa negara. Utang luar negeri saat ini di Indonesia mencapai 8.253 triliun. Setiap individu yang baru lahir sudah dibebankan hutang sekitar 20 jutaan. Sekalipun itu adalah utang milik negara, apakah negara dapat menjamin bahwa kebijakan hutangnya tidak melukai rasa keadilan masyarakat? Apakah utang tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif? Sampai saat ini pun belum ada transparansi mengenai penggunaan anggaran yang berasal dari utang luar negeri. Dilansir dari kompas.com, Prabowo mengatakan bahwa utang pemerintah tidak digunakan untuk hal yang produktif, justru dibuat untuk membayar gaji PNS. Pada prinsipnya, utang luar negeri diperbolehkan asalkan memenuhi 5 poin, di antaranya utang luar negeri hanya boleh digunakan untuk kegiatan produktif. Kedua, menjamin bahwa kebijakan hutang luar negeri itu tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Poin ketiga, jangan sampai menambah masyarakat miskin. Poin keempat, jangan menambah beban orang miskin. Dan yang terakhir, jangan sampai memberatkan generasi di masa depan ketika jatuh temponya tiba. Pertanyaannya, apakah utang luar negeri Indonesia memenuhi poin-poin di atas? Dulu rakyat masih memiliki mandataris rakyat melalui MPR yang menjalankan tugas seorang kepala negara. Namun, sekarang MPR sudah berubah menjadi macan ompong. Dengan hilangnya peran mandataris rakyat melalui MPR, pengawasan dan keseimbangan kekuasaan semakin terpusat pada presiden. Kekuatan yang terpusat ini seringkali tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat adat dan kelompok marginal lainnya. Presiden dan pemerintahan saat ini lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan investasi asing dengan mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Ironisnya,
Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam tidak memberikan akses yang adil dan setara kepada rakyatnya. Rakyat hanya bisa melihat dari jauh bagaimana kekayaan alam mereka diambil dan diolah oleh investor besar. Sementara mereka sendiri tetap hidup dalam keterbatasan. Bukan hanya itu, transformasi birokrasi melalui teknologi harus menjadi fokus bagi pemerintah agar dapat memberikan penjelasan yang lebih transparan mengenai utang luar negeri, sehingga tidak ada lagi utang luar negeri yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami